lagi sholat rupanya. Ternyata taat juga dia. Salah. Kita lihat aja nanti, Wan. Apakah imannya itu seteguh sholatnya? Setahu saya, uang bisa menjadikan seseorang lupa segalanya. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah uang yang kita bawa ini dapat menggoyahkan imannya? Itu aja. Harus dong. Harus bisa. Kita tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Pokoknya kita harus bisa merayu dia untuk mengambil uang ini. Kita lihat aja nanti. Gila. Lama banget sih sholatnya. Gua jadi khawatir, Wan. Jangan-jangan dia lagi berdialog sama Tuhan supaya imannya minta dikuatin lagi. Tenang. Kan kita nggak pernah gagal, Pak. Di dunia ini yang berkuasa uang. Bukannya Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Papa dengar nggak sih yang Mama bilang? Janji Papa yang 1 bulan lagi sudah habis. Tapi uang sekolah, lesnya anak-anak belum bayar, Pak. Belum lagi itu tuh, kartu kredit. Setiap hari saya ditelepon sama pihak bank. Kapan mau dibayar semua tunggakan itu, Pak? Saya kan malu. Bisa-bisa debt kolektor yang ngancem kita. Tapi, Ma, siapa yang suruh Mama pakai kartu kredit? Lihat akibatnya. Semua kartu kredit kita jadi over limit. Salah sendiri. Katanya punya kedudukan di kantor. Tapi nggak bisa ngobjek. Cari tambahan dong, Pak. Supaya hidup kita tuh ada peningkatan. Masa punya kedudukan di kantor? Motor masih yang dulu. Rumah nggak pernah direnovasi. Saya nih malu, Pak. Malu. Kenapa harus malu, Ma? Semua ini kita peroleh dengan cara halal. Halal. Papa ini terlalu naif ya. Hari gene masih ngomongin halal. Basi tahu? Mau kemana? Pak. Dengar dulu. Lihat tuh, rumahnya Pak Rudi. Mewahnya kayak istana. Padahal jabatannya kan lebih rendah dari Papa. Itu juga Pak Asep. Aduh, tiap hari, Pak. Mobilnya gonta-ganti. Nah, Papa punya apa? Motor. Udah butut. Belum lunas lagi. Aduh, Pak. Capek, Pak. Udah 20 tahun naiknya motor. Masuk angin, Pak. Udah gitu, muka Mama nanti jerawatan. Cukup, Ma, cukup. Papa ini sudah berusaha, Ma. Bukankah penghasilan Papa sudah lebih dari cukup untuk kehidupan kita, Ma? Tapi kalau setiap hari Mama maunya belanja, pelesiran, makan di restoran, ya pasti akan kurang terus, Ma. Padahal baru 1 minggu semua gaji Papa serahkan kepada Mama. Kenapa sekarang sudah habis, Ma? Masya Allah, Ma. Kapan Mama bisa hidup hemat dan tidak boros seperti ini lagi? Papa ini nggak sadar ya omongan Papa. Gaji Papa itu cuma 5 juta. 5 juta. Buat apa, Pak? 5 juta nggak cukup. Paling buat bayar listrik, bayar telepon, buat makan. Itu juga pas-pasan. Boro-boro mau boros. Saya ini pusing, Pak. Pusing. Gimana kepala Mama nggak jadi pusing, Ma? Kalau gaya hidup Mama maunya mewah terus seperti ini. Papa ini kenapa sih? Bisanya ngebela diri terus. Ngaku aja, Pak. Papa itu kelewat jujur, alias penakut. Biar sengsara, yang penting jujur. Nggak peduli kita jadi tertawaan orang. Saya jadi marah, Pak. Astagfirullahaladzim, Ma. Atas dasar apa mau marah seperti ini? Hah? Sejak kapan, Ma? Sejak saya menyadari kalau saya punya suami bodoh. Bayangin, 20 tahun yang saya rasakan cuma hidup susah. Tidak pernah sekalipun saya merasakan kesenangan. Kalau saja waktu ini bisa diputar, saya menyesal menikah sama kamu. Ya bodoh, gengsian lagi. Saya menyesal. Makan tuh jabatan. Biarin deh, kita hidup susah terus-terusan sampai mati. Allahu Akbar.
Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Malu, Pak. Masa dikata-katain terus sama anak-anak? Rama Umar Bakri. Apalagi mereka sengaja ngeledekin di depan cewek-cewek. Mau ditaruh di mana mukanya Rama? Padahal kan teman-teman Rama tahu, Bapak tuh punya jabatan di kantor. Apa yang bisa dibuktiin? Tuh kan, Papa dengar sendiri. Anak Papa saja, si Rama, sudah mulai merasa terbebani dengan pangkat dan jabatan yang Papa punya. Iya kan, Rama? Betul, Bu. Apalagi teman-teman kan semua pada heran. Tukang calo tanah aja bisa beliin motor keren banget buat anaknya. Sementara Rama cuma dikasih sepeda. Mending bagus, butut. Pokoknya Rama nggak mau tahu. Rama minta dibeliin motor. Rama, kamu sudah berani sama bapakmu ya? Salah Papa sendiri. Kenapa Papa selama ini cuma kerjaannya janji terus, tapi nggak pernah ditepatin? Ya kalau emang nggak punya duit, tinggal ngomong. Susah amat. Ingat ya, Pak. Jangan salahin Rama. Kalau misalnya nanti Rama nggak percaya lagi sama Papa. Apa? Kamu sudah tidak percaya sama papamu lagi? Enggak. Asal Papa tahu aja ya. Kita bertiga di rumah ini udah kehilangan kepercayaan sama Papa. Allah Akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Rama, Papa tahu Papa sudah mengecewakan kamu. Kamu sabar ya, nak ya. Saat ini Papa sedang mengumpulkan uang. Nah, mudah-mudahan akhir tahun ini kamu sudah dapat motor baru. Akhir tahun? Sekalian aja tahun depan. Biar ntar kalau misalnya Rama udah lulus, dapat motor nggak ada artinya. Bapak tuh emang bener-bener ya, seneng banget sih ngeliat anak malu. Rama bener, Pak. Apa nggak kelamaan tuh nunggunya? Kalau Papa nggak niat beliin, Papa tuh bilang aja. Kebanyakan alasan. Kasihan kan Rama, nanti diledekin sama temen-temennya. Iya kan Rama? Papa pelit. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Ranti mau beli HP sama iPhone. Teman-teman sekolah Ranti tuh udah punya semuanya. Kan aku malu kalau mesti minjem terus. Kalau kita belum punya, tidak ada salahnya meminjam. Meminjam kan bukan perbuatan hina. Kan kamu tidak mencuri. Gini deh, kalau memang waktu sudah tiba dan Papa sudah punya uang, insya Allah pasti akan Papa belikan. Kalau teman kamu memang orang baik, ya mereka kan pasti mengerti dengan keadaan kamu. Itu kan kata Papa. Masalahnya sekarang teman-teman kelas aku tuh udah pada kompak. Udah nggak ada yang mau minjemin lagi. Aku malu, Pak. Pokoknya kalau sampai minggu depan Papa belum juga beliin, aku mau bolos sekolah. Masa anak pejabat nggak punya HP? Ranti, Pak, kalau boleh Mama kasih saran nih, Papa lebih baik berhenti aja kerja. Papa jadi tukang ojek, kan Papa punya motor. Daripada kita terbebani dengan status Papa yang setinggi langit. Pejabat kok kere. tapi Mak, Gak ada tapi-tapian. Lah. Ini uang dan ceknya, Pak. Tolong terima. Pak, ini bukan sogokan, tapi ini sekedar hadiah buat Bapak. Bapak telah membantu perusahaan kami menangkan tender jalan tol. Itu saja kok. Udah Pak Febri. Pak Febri nggak usah malu-malu. Pokoknya kita TST lah, Pak. Tahu sama tahu, Pak. Saya jamin, Pak. Uang pemberian hadiah dari kami ini akan tetap menjadi rahasia untuk kita bertiga. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Pimpinan-pimpinan proyek yang sebelumnya juga udah terbiasa menerima hadiah dari kami, Pak. Jadi Pak Febri nggak usah sungkan-sungkan. Karena Pak Febri ini bukan orang yang pertama. Tapi ingat loh, Pak. Ini bukan sogokan. Ini cuma hadiah pemberian dari kami. Tanda terima kasih. Ya nggak, Pak? Tukang calo tanah aja bisa beliin motor keren banget buat anaknya. Masa anak pejabat nggak punya HP? Pejabat kok kere.
Maafkan aku ya Allah. Aku tidak punya pilihan. Kalau gitu kami permisi dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya Allah. Sekarang apa bedanya aku dengan koruptor? Enak Bude jadi tukang beca. Duh, Bude takut ah. Iya. Au! Au! Kayaknya sampai sini aja deh. Stop. Ini Pak kopinya. Bude kita sini aja. Ada apa sih? Makanya kita turun di sini, kita pengen tahu ada apaan. Ngomong-ngomong, ini kan rumahnya Bu Yuyun. Apa tidak? Ih, Bude kurang gaul banget sih. Masa nggak tahu? Bu Yuyun tuh sekarang udah jadi orang kaya, alias pemborong. Barang apapun, asal mahal dan bisa naikin gengsi, pasti langsung diborong. Tiap hari aja kerjaannya shopping, terus rumahnya udah kayak supermarket tuh kebanyakan barang. Belum lagi perhiasannya. Gelantungan kayak toko emas berjalan. Susah aja dia udah sombong. Apalagi sekarang, udah kaya begini. Tambah gede aja deh kepalanya. Tahu tuh lagunya, udah kayak orang paling kaya aja sedunia ya. Kalau papasan, boro-boro sih dia mau negor, yang ada dia buang muka. Belum lagi sifat suka pamernya itu bikin enak. Kalau Bude nggak percaya, coba deh Bude buktiin sendiri ya. Yang ada kalau kita ke rumahnya, kita didamprat sama dia. Tince, Bude, ngapain di luar? Ayo masuk. Hei Bu Yuyun, apa kabar Bu? Sehat? Oke banget sih, tiap hari belanja terus. Pasti deh, belanjanya, duitnya hasil dari Aduh Tince, kamu ngomong jangan begitu dong, sembarangan amat. Nggak boleh iri jadi orang. Bu Yuyun, Tince tidak bermaksud untuk menyinggung. Kami percaya Pak Febri itu orang baik dan juga beriman. Insya Allah rezekinya juga halal. Untung aja masih ada orang yang berpikiran positif seperti Bude. Kan Bude tahu, suami saya itu orang yang soleh dan jujur. Mana mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak benar. Kalau mau juga dari dulu kita udah kaya. Iya, kalau rezeki halal, insya Allah akan membawa berkah. Kami permisi dulu. Yuk Tince. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usil banget sih mereka. Jangan-jangan mereka mulai curiga. Mama, jangan menyolok begini, Ma. Nanti timbul gosip. Tolong, Ma. Tolong jaga nama baik Papa. Nama baik? Emangnya mereka dukun apa Papa bisa tahu kegiatan Papa di kantor? Mama, bagaimana kalau orang-orang itu pada curiga? Kenapa harus curiga, Pak? Apa yang Papa dapat sekarang ini kan hasil kerja keras dan kreativitas Papa. Uang bonus yang Papa dapat, anggap aja itu hadiah dari klien. Pokoknya, Pak, tidak ada satu orang pun yang boleh ikut campur dalam urusan rumah tangga kita. Bener kan? Lagi tidur? Bangun. Bangun. Terus sih nggak sopan banget. Dasar udah lumping. Jalan. Aduh, mana sih? Mau bangkit nih. Mau bangkit. Gimana mau lunasin utang-utang ke kita kok kerjanya tidur gitu? Bangun. Ambil air Ki, ambil air aja. Ambil air aja Ki. Mampus ya lo, mampus. Tsunami! Banjir! Banjir! Tengah hari bengkak. Kagak banjir. Siapa nyiram gue nih? Kurang ajar. Siap! Apa? Hah? Si Empo bagaimana sih? Gua lagi mimpi enak mau jadi presiden jadi kagak jadi tuh, main siram aja. Emang lo kata gua apaan? WC? Bayar utang tuh. Segala utang aja. Total aja kenapa sih? Tolong talangin. Rese banget sih nih mak-mak nih. Lagi utang lagi. Apa akal gue? Apaan lu? Tuh,
Waduh. Rese nih. Siapa yang taruh pohon pisang di mari sih? Kacau dah. Apes banget nih gue. Tentang gue ngutang. Ini banjur aja. Buah apaan ya? Wangi banget. Enak. Bau bangke. Kayak bangke tikus. Beda. Kayak bau durian. Pohonnya pohon rambutan. Kok bisa berubah durian? Salah melahirkan kali ini pohonnya. Di mana duriannya? Emang kalau rezeki kagak kemana? Dapat rezekinya nomplok lagi, dikejar utang. Yang nih rezeki nomplok. Ada duren, nyabak lagi. Siapa yang punya ya? Tuh, gua jual. Duitnya buat bayar utang. Jangan, ini gua habisin ya. Beneran. Waduh. Loh. Durenku. Kuduren. Berapa nih, Bang? Kalau ini saya kasih neng diskon 32.500. Cincin juga? Ya, Oke, ini lebih bagus. ini berapa harganya, Mbak? Ini 85 juta, Ibu. Ditawar dong, boleh. Ya udah deh, 80 juta. Nah, ini saya ambil satu ya. Mas, ini Mas ada kartu kredit bagus. Kalau Mas punya kartu kredit ini bunganya besar, miliar rupiah, Mas. Mas. Ya? Bagaimana Mas? Mas mau? Kalau Mas mau, ntar saya tulis biodatanya Mas. Nanti aja ya. Mas. Udah, nanti aja. Nanti kamu bisa tawarin lagi ya. Maaf Mbak. Saya nggak sengaja. Mbak nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Maaf, saya jadi nggak enak banget nih. Mbak sendirian aja? Iya. Bahaya loh Mbak, jalan di mall sendirian. Apalagi cewek secantik Mbak. Kenalkan, nama saya Doni. Yuyun. Cantik banget, cantik namanya. Mau saya temanin? Boleh. Yuk. Iya, Tante Tinja. Nanti kan kalau Dimas kebanyakan gizi jadi kurus. Mata lo bengkak, badan kamu tuh udah gizi semua isinya. Lihat aja bundar gitu kayak buntelan kentut. Nah, makanya belajar yang giat, yang rajin. Kalau misalnya ntar ranking lagi, Tante Tinja janji deh, pasti Tante Tinja traktir lagi, ya? Tante Tinja, itu kan. Oh! Juai. Aduh, kamu pinter banget sih ngejodohin Tante Tinja sama dia. Cowok berbaju kuning itu. Bukan sebelahnya. Yang mana? Sebelahnya. Itu kan nenek sihir, itu kan si Yuyun yang tadi siang ketemu sama Tince. Ih, sombongnya minta ampun. Sekarang kok dia jalan sama cowok. Masih muda lagi. Pasti mereka Yuyun cowok. Kalian nggak mau lihat? Ini usaha dewasa. Mana dagangan gue? Duluan gue ada nyolong kagak bilang-bilang. Bilang kayak kalau mau nyolong kan gue nggak puyeng. Aduh. Hah? Tuh dagangan gue tuh. Goceng aja ya. Goceng. Kalau cuma punya duit goceng, jangan beli durian, beli cucur sono di pasar. Gimana sih? Berapa, Bang? Udah, kagak jadi ah. Bang, dagang duluan dah. Kakak, gua dagang gohok. Lo lihat nih dagang duren. Neng, boleh.
Dia kagak tahu. Suara gue kagak apa. Bego ya. Durian manis, durian manis. Durian berapa, Bang? Gua kasih spesial rate buat Wadam, ceban. Mahal banget. Nih, Goceng aja deh. Ya, oke. nggak apa-apa deh. Buat banci. Lumayan. Dah, ini kenapa nih durian kok diikat nih? Soalnya kalau kagak diikat, ini durian bisa kabur. Hah? Dasar bodoh lo. Di mana-mana durian diikat. Semuanya berapa wah? Semuanya berapa wah? Gue kasih diskon buat lu. Semuanya 400.000. Dapat diskon jadinya 450.000. Kemahalan itu. Itu namanya diskon. Dah. Ini kenapa nih kok kalau durian ini berduri saya minta yang nggak berduri ya? Nggak peduli. Kalau kagak peduli, lu beli kue bolu, jangan duren. Mana sih lu? Beli nggak lo? Nenek doang. Yo, beli ya. Mana? Duitnya tuh. Mau Kamboja. Gile, sangka gue mayat kali. Kurang ajar lu, macam-macam sama gue lo. Belum tau siapa gue, hah? Lu punya golok, gue juga punya golok. Hah? Lu nggak tahu gue, hah? Bang, kalau abang mau nih durian, ambil aja. Aduh, mau kemana lu? bikin poker. Jangan pakai halus aja, Mau kemana? Sini dulu, tak dulu. Lu dapat durian di mana? Dari ngkong saya, Bang. Saya mau bikin poker nih. Mau kemana? Mau kemana dulu? Nggak bisa. Engkong lu yang di mana? Ngkong saya udah meninggal, Bang. Ambil aja deh. Mau kemana? Mau kemana lu? Jual ya. Itu kan Bang Baron. Lu jangan bawa-bawa meninggal lo. Aduh, Tinja harus bertindak. Aduh, diapain ya? Aduh, ngerampok durian kan nggak bagus, nggak boleh merusak warga kampung Rampat Asem. Namanya jadi rusak. Aduh, sebel Bang Baron. Tinja, Ya. kenapa sih? Ada apa? Bang Baron itu lagi ngezolimi tukang duren, yo. Jadi Bang Baron, durennya si abang-abang itu dicimak-cimak sama Bang Baron. Bang Baron lagi tuh. Pokoknya Bang Baron lagi ngezolimi tukang duren. Dijualin. Karena itu nggak bagus ya, yo. Bardi. Kamu harus tanggung jawab. Jangan mentang-mentang preman bisa melakukan apa aja. Bang Juki, kasih pelajaran. Dongo, tolongin gue dong. Dia bawa golok nih, senjata tajam. Kan dimarahin polisi ntar. Ayo deh lo. Bang, Oga. Tolongin dong, diliatin lagi lu kurang ajar lo. Emang enak. Tangkap. Apa bang? Syukurin, rasain. Tangkap. Bang, lepasin bang. Udah jangan pakai ngerayu deh lo. Jahat banget sih lo bang. Ya bagus banget itu. Bang, aduh bang, ampun bang, bukain dong nih. Aduh, jahat banget sih lo. Dingin nih, telanjang. Nggak apa-apa. Begini juga lu seksi, bener kelihatannya. Aduh, kalau seksi nggak nape-nape bang. Nih, perabotan saya terkisut. Ya udah, pokoknya lu nih, gue begini ini 7 hari, 7 malam, 7 jam, 7 menit, 7 detik. Gue kasih bonus kan? Aduh, jangan dong bang. Saya ampun deh ampun. Bukain nih. Aduh, nggak tahan nih. Sekarang gue mau MSGTL. Apa tuh? MSGTL? Makan siang gitu loh. Belagu lo, Kang Duren aja so makan siang. Bang, bukain bang. Wah maaf nih, waktu aku terbatas. Dah. Bang, aduh, mami, papi ya, baru dijolimin. Aduh, bukain, tolong, tolong. Aduh. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Pokoknya gitu deh. Apa kamu bilang? Bener yo, Tince lihat sendiri dengan mata kepala Tince kalau Bu Yuni lagi bersama teman cowok. Gemes. Tince, kamu nggak boleh kayak gitu.
Kalau salah itu kan sama juga dengan fitnah. Jadi dia nggak percaya juga. Orang Ijal sama Dimas juga ngeliat kok. Entar kapan-kapan warga kampung Rambat Asem juga bakalan tahu. Mendingan sebelum warga kampung Rambat Asem tahu, Tince kasih tahu duluan. Kita ojok-ojokin suaminya supaya dimarahin kalau nggak jadi diusir dari kampung Rambat Asem. Tince, nanti dulu. Kita harus buktikan. Nggak bisa main lapor-lapor begitu. Iya, yo. Masih nggak percaya juga sama Tince. Ih, sebel deh. Please deh. Kalau perlu, kita tangkap. Tapi... Yo harus percaya sama Tince. Mendingan sekarang kita pulang aja yuk. Langsung kita sebarin. Iya kayak Bu Yuyun, biar kayak Bu Yuyun. Biar kayak Bu Yuyun. Maaf. Kenapa kamu ngeliatin saya seperti itu terus? Abis Mbak mungil sih. Umur sama penampilan beda jauh. Masa sih? Saya kan udah tua. Saya jadi malu. Beneran. Perempuan itu makin tua makin mateng. Kayak durian montong. Gurih dan wangi. Bikin aku blingsatan. Kamu? Kita kan udah sering ketemu. Kamu selalu muji. Mujinya itu terus lagi. Beneran, aku nggak bohong. Sebentar sayang, bentar ya. Halo. Mama di mana? Lagi arisan. Emang kenapa kamu kok nelpon? Kok belum pulang juga, Ma? Ini kan sudah malam. Tapi kan belum larut. Nanti juga pulang. Liatin anak-anak ya. Titip loh, Pak. Ya. Oke. Apa katanya? Ya biasa. Nggak usah diperduliin. Yang penting kita aja. Kok mailbox? Kamu dengar sendiri kan? Suami saya itu benar-benar nyebelin. Masa saya tidak punya hak untuk menikmati hidup ini? Apa-apa harus diajarin. Apa-apa harus diajarin. Coba kalau saya setiap hari tidak menteror dia, dia pasti tidak akan ambil sabetan di luar proyeknya. Kamu bayangin aja, gimana saya bisa bergairah hidup dengan suami seperti itu? Mbak, kan masih ada aku yang akan membuat Mbak terus bersenang-senang. Kamu jangan nakal lah. Hati-hati lo ngomong di hotel. Banyak yang dengar. Mau tahu tempat yang paling aman? Apartemen. Di sana kita bisa bersenang-senang. Kapan aja. Nggak ada yang tahu. Apartemen? Kita bisa ketemu kapan aja. Mau siang, mau malam, mau ngapain aja terserah. Tapi sayang, aku tuh belum mampu beli apartemen. Oke, saya yang beli. Tapi kamu cari jalan yang terlalu mahal ya. Dan kamu ingat, kamu harus selalu ada setiap saya membutuhkan kamu. Kamu tenang aja sayang. Saya pasti akan siap kapanpun kamu minta. Sekarang juga kalau perlu, saya juga udah siap. Kamu mau? Sudah hampir jam 12 malam. Apa yang dilakukan mama kalian di luar sana? Kenapa akhir-akhir ini mama kalian selalu pulang malam? Paling juga lagi arisan sama teman-temannya. Kenapa sih Papa curiga amat sama Mama? Papa kan juga sering pulang malam. Kenapa Mama nggak boleh? Itu namanya Papa tuh egois. Lagian kan dia juga udah ngomong. Tujuannya kan dia ke mall. Tapi ini jam berapa? Semua mall juga sudah pada tutup. Ini benar-benar tidak masuk di akal. Masa hampir setiap hari mama kalian belanja di mall? Mama kalian sudah kecanduan belanja. Dan itu tidak baik. Itu sangat konsumtif. Kalau kalian bicara kenapa papa selalu pulang malam, karena papa kerja. Bukan itu emang kewajiban seorang papa ya? Kok papa malah ngungkit-ngungkit sih? Papa marah sama mama, tapi jangan ke kita-kita dong marahnya. Marah langsung aja sama mama. Berani nggak? Ada apa dengan kalian? Papa perhatikan, akhir-akhir ini kalian makin kurang ajar. Hah? Apa hak kalian bicara sini pada papa? Matikan ini! Matikan! Matikan!
Cepat matikan! Di mana rasa hormat kalian pada Papa? Hah? Jawab! Beginikah cara kalian menghargai jeripaya Papa selama ini? Hah? Kok Papa marah sih sama kita? Papa bukannya marah, tapi Papa sangat kecewa. Teganya kalian bicara seperti itu. Sudah apa yang Papa lakukan selama ini buat kalian? Siang malam Papa banting tulang mencari rezeki untuk memenuhi semua mimpi-mimpi dan ambisi kalian. Tapi mana rasa terima kasih itu? Hah? Kalian malah bicara seenaknya. Pikiran kalian sudah dikotori oleh barang-barang konsumtif seperti ini. Lebih baik barang-barang ini Papa hancurkan. Sini. Pak, jangan dong, Pak, jangan dihancurin. Biar hancur sekalian. Seperti perasaan Papa melihat kalian tumbuh dengan cara yang salah. Dengan memuja harta dan menteri. Persis seperti ibu kalian. Kenapa sih kalian tidak bisa bersyukur dengan apa yang telah kalian dapat? Padahal Papa sudah bertaruh sangat banyak untuk ini. Apa? Bertaruh? Bertaruh apaan, Pak? Seandainya kalian tahu apa yang Papa lakukan, kalian pasti akan merasa sangat bersedih. Kalian pasti akan merasa sangat bersalah. Ayolah Pak Febri, jangan sungkan. Sebutkan saja berapa bagian Bapak? 10%? 20%? Bahkan 30%. Kita siap. Asalkan Pak Febri bisa menggolkan proyek itu. Gimana Pak? Aduh, bagaimana ya? Pak, jangan diam aja dong. Bapak-bapak ini kan udah melakukan penawaran. Ayo. Tapi maaf Bapak-bapak, saya tidak bisa menunjuk rekanan secara langsung karena ini sifatnya tender terbuka. Takut nanti dikira kita kolusi. Dasar suami bodoh. Ditawarin uang sebanyak itu nggak mau. Itu namanya bukan kolusi Pak, tapi kolaborasi. Sebaiknya kita langsung saja Pak. Ya, komisi yang kami berikan ini sesuatu yang lumrah Pak. Wajar tapi halal. Yang penting semua itu bisa kita atur. Bagaimana Bu? Iya betul. Saya setuju dengan penawaran 30% itu. Iya kan Pak? Iya. Kalau Bapak setuju, komisi yang kita sudah sepakati Pak, uangnya. Uang Pak banyak sekali. Kalau begitu, saya permisi dulu Pak. Iya Pak. Mari Pak. Mari Pak. Bu. Ya. Aduh, Mama suka sekali ngeliat uang seperti ini. Mama seumur hidup nggak pernah ngeliat uang sebanyak ini. Mama pasti bisa beli segala. Kendalikan diri Mama. Gimana nggak syok ngeliat uang sebanyak ini? Pak, tau nggak? Kita bisa semakin kaya, Pak. Papa tahu kan? Saya lagi incer tanah kosong di sebelah rumah kita. Saya mau bangun istana, Pak, yang besar sekali. Tidak, Ma. Uang ini akan Papa kembalikan. Kamu apa-apaan sih, Pak? Masa uang sebanyak ini mau dikembalikan? Bapak ini udah nggak waras ya? Nggak masuk akal dong, Pak. Kan rezeki nggak datang 2 kali. Tolong, Ma, jangan serakah. Kendalikan diri Mama. Kalau ada orang curiga, Papa bisa masuk penjara, Ma. Penjara? Itu tuh cuma ketakutan kamu aja, Pak. Papa sudah memutuskan kita harus mengakhiri ini semua. Papa sudah capek hidup dalam ketakutan, Ma. Papa selalu merasa seperti dikejar-kejar dosa. Papa takut, Ma. Papa takut ketahuan. Pak, kenapa sih Papa nggak bilang sama kita? Mama bilang semua ini hasil kerja keras Papa. Tapi ternyata, Masya Allah, kasihan sekali Papa. Nggak seharusnya Papa nanggung beban ini sendirian. Pak, aku nyesel. Nyesel banget udah bikin Mama kayak gini. Pa, Rama minta maaf juga ya.
selama ini Rama banyak maunya. Ujung-ujungnya nyusahin Papa juga. Papa juga minta maaf pada kalian. Papa sudah tergoda bujuk rayu setan. Uang telah menghilangkan logika Papa dan membutakan hati nurani. Sehingga Papa melakukan perbuatan sesat. Papa menjadi seorang koruptor. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosaku ya Allah. Aku telah memberikan makanan haram buat anak-anakku ya Allah. Aku telah berbuat hilaf. Aku menyesal ya Allah. Aku bertobat. Aku hilaf ya Allah. Aku hilaf. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Yo, begini saja Yo. Biar Bapak yang menghadapi suaminya. Kamu cari istrinya berdua sama Tince. Kamu kan tahu Tince di mana istrinya biasa nongkrong. Siap, Pak De. Bude, dadah. Ayo hati-hati ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, ada tamu tuh Pak. Waalaikumsalam. Maaf, kalau boleh saya tahu di mana istri kamu? Istri saya? Ada perlu apa Pak Ade mencari istri saya? Apa yang telah dilakukannya? Petugas kepolisian ini datang ke sini mau menjemput kamu dan juga istri kamu. Mereka meminta keterangan di Polres. Kalau kamu butuh teman, saya dan warga kampung di sini, termasuk Pak Ustadz, mau mendampingi kamu untuk menghadapi cobaan ini, Febri. Astagfirullahaladzim. Akhirnya apa yang kutakutkan terjadi juga. Cepat atau lambat, pasti hal ini akan terbongkar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Aku telah berdosa ya Allah. Masih di sini ya. Tince yakin di sini kan tempat kumpulnya ini gigolo-gigolo. Yo, musiknya enak deh ya. Yo, mereka dari sebelah sana. Mereka aja dari sebelah sana. Yuk, yuk. Ayo, iya kamu. Aduh, jangan tarik-tarik dong, yo. Ih, sebel deh. Musiknya asik ya, yuk. Coba ada minumannya. Bandrek. Masya Allah. Tince. Apa sih, yo? Itu si Yuyun. Masya Allah. Saya benar-benar gak nyangka kalau dia begitu liar. Ternyata harta telah merubah dirinya, Tince. Kesel. Tuh kan Yoyo, kenapa baru percaya sekarang sama Tince? Dibilangin pasti dia ada di sini sama cowok itu. Udah tua, bukannya tobat, malah begitu-begituan. Lagian kan cowoknya itu kan gebetan Tince, disosok sama dia. Sabar. Sayang, ayo dong. Kok kamu diem aja, goyang? Iya, nanti aku akan nemenin kamu goyang sampai pagi. Tapi ntar,
Kamu kan janji mau nunjukin sertifikat apartemennya mana. Tuh, nanti aja. Kamu nggak sabaran amat sih. Kamu denger dulu dong. Kita kan butuh privacy untuk berduaan. Aku butuh sertifikatnya sekarang. Aduh, iya deh. Ayo saya liatin. Ayo. Ini sayang, sertifikat apartemen yang saya janjikan ke kamu. Karena kamu selama ini berhasil menyejukkan saya. Anggap saja sebagai hadiah. Aku lihat ya. Iya. Akhirnya aku berhasil mendapatkan apartemen. Dasar STW tolong. Mau aja gua kebulin. Dasar cewek murah. Situ siapa? Doni ini pacar saya. Dan bentar lagi kita mau merit. Apa-apaan nih perempuan ngomong begini? Usir dia, Don. Dia udah ngerusak acara kita. Maaf, Mbak. Stella ini tunangan saya. Kurang ajar kamu, Doni. Perempuan bodoh. Dengar baik-baik ya. Kalau gua hina terus lu apa? Hah? Udah punya suami, udah punya anak, masih suka cowok muda. Untungnya perempuan kesepian kayak lo itu menguntungkan tuh gue. Terima kasih ya apartemennya. Akhirnya gue jadi kawin sama Stella. Dani! Tinja, kita ke sana. Ayo, yuk. Oh iya. Mudah-mudahan kejadian ini bisa membuat ibu berubah, menyesal dan tidak akan melakukan hal ini lagi. Lebih baik penyesalan itu datang terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi yo, ini sangat memalukan. Perasaan saya hancur. Uang tabungan saya juga lenyap. Mampus. Bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan ini ke suami saya? Ada satu hal yang harus saya sampaikan tentang Pak Febri. Saat ini Pak Febri dibawa oleh polisi karena dituduh tindak pidana korupsi. Ditangkap polisi? Ibu Yuyun, dengerin satu lagi ya. Mereka sekarang lagi OTW ke sini. Mereka semua pengen nangkap Bu Yuyun, dibawa ke kantor polisi, diadilin. Karena mereka menduga Ibu Yuyun terlibat dalam korupsi itu. Pade, Tinja di sini. Woi, di sini. Itu mereka, Pak. Pak, itu dia orangnya. Silakan ikut kami. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Jangan. Saya nggak mau dipenjara. Ayo, ikut aja. Enggak. Jangan. Ayo, ikut. Saya nggak mau ditangkap, Pak. Aduh, saya nggak salah. Bapak salah nangkap. Saya tuh ibu rumah tangga biasa, Pak. Yang nggak pernah melakukan apa-apa di luar. Benar, Pak. Bapak salah tangkap. Yang harus Bapak tangkap dia tuh. Dia korupsi. Dia suami saya, Pak. Saya juga nggak tahu kalau dia melakukan itu. Benar, Pak. Yun, sudah Yun. Menyerah saja. Bertobat kepada Allah. Tidak ada gunanya kamu lari. Kamu tidak akan bisa sembunyi. Harus ada yang bertanggung jawab atas semua ini. Ayo ikut. Ayo. Yuk. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Jangan saya! Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Betapa tipisnya jarak antara hidup dan kematian. Dan ketika manusia mati, tidak ada yang bisa dibawa kecuali amal ibadah dan kebajikan. Bukan harta, bukan pangkat ataupun jabatan. Karena sesungguhnya itu semua adalah amanah. Harta amanah, pangkat juga amanah, dan terlebih jabatan. Di sanalah tempat segala amanah digantungkan. Tapi sayang,
Kenapa masih banyak di antara kita yang belum menyadari arti hakiki sebuah amanah? Sangat disayangkan. Febri telah menerima sebuah amanah. Dia mendapatkan jabatan mulia sebagai pimpinan, layaknya seorang pemimpin. Dia harus bisa berpikir jernih dan tidak terkontaminasi oleh pengaruh dari luar. Tapi Febri telah kalah. Imannya goyah oleh godaan setan. Setan yang mewujudkan diri dalam bentuk uang. Setan juga yang memilih Yuyun menjadi sekutunya. Sebagai istri seharusnya Yuyun bisa menjadi pendamping yang baik, bukan malah sebaliknya. Menyuruh suami korupsi dengan alasan demi masa depan keluarga. Ma'uzubillah min zalik. Apapun alasannya, korupsi tidak bisa dibenarkan. Istri adalah orang pertama yang seharusnya bisa menjadi benteng pertahanan bagi keluarga. Istri yang soleha adalah istri yang mampu mendorong suami untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Karena sesungguhnya menjadi istri adalah juga amanah. Subhanallah, betapa mulianya Allah yang telah menempatkan perempuan menjadi seorang istri. Dan semoga Anda kaum perempuan yang dicintai Allah bisa menjadi seorang istri yang amanah. Amin, amin, ya robbal alamin.